pagi yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru penguji saya. Perkenalkan, saya Pesta Memori Lafau SPD, salah satu mahasiswa PPG Daljak, Angkatan 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya menampilkan video pembelajaran UKIN saya pada tanggal atau hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 secara luring di kelas 4 SDN 071071 Semulumele, Kecamatan Semulumele, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, dengan tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 tentang berbagai pekerjaan. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penguji untuk memberikan masukan dan bimbingan terhadap video pembelajaran yang saya buat ini. Videonya sebagai berikut. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, kita harus bernyanyi dan berdoa. Pada siswa kami memimpin kita dalam doa. Kami persilakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi berjudul Dalam Nama Yesus. 3 ya. Dalam nama Yesus. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita, kalian dengarkan nama-nama kalian dulu ya. Iya, Bu. Sen Ardianus Labele, Ada, Bu. Chelsea Olivia Labele, Ada, Bu. Danuarta Labele, Ada, Bu. Delvan Labele, Ada, Bu. Fitriani Jai, Ada, Bu. Elventien Labele, Ada, Bu. Januardin Jai, Ada, Bu. Jelis Putri Ayanti Labele. Ada, Bu. Ada semua anak ibu? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita dulu bernyanyi kepada anak kami. Berdiri semuanya. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
hari ini anak-anak dengan tema 4 berbagi pekerjaan. Subtema 3 pekerjaan orang tua. Pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Setelah membaca dongeng Timun Mas, siswa mampu menemukan unsur cerita terperinci. Tujuan kedua, setelah membaca dongeng Timun Mas, siswa mampu mengemukakan pendapat tentang dongeng lisan dan tulisan secara detail. Tujuannya lagi, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat dikontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan terjadinya kerusakan hutan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita kemarin? Masih, Bu. Tentang Energi. Bagus. Sekarang ada cerita tentang Timun Mas. Pada teman kita membacakan kepada kita di depan. Siapa yang bisa membacakan? Ayo berdiri di depan dan bacakan kepada kita. Silakan. Yang lain dengarkan dan baca di dalam hati. Di tepi sebuah hutan hiduplah seorang janda tua yang bernama Boksani. Tiap hari dia menghabiskan waktunya sendirian karena Boksani tidak memiliki seorang anak. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, itulah cerita tentang Timun Mas. Perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar raksasa ketemu dengan Boksani. Dan di situ ada Boksani menanam biji mentimunnya dan menghasilkan seorang bayi yang cantik. Setelah kalian membaca dongeng ini dan melihat gambarnya di depan, apakah ada yang bertanya tentang cerita di atas? Siapa yang bertanya? Saya, Bu. Silakan. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita Timun Mas? Oke, silakan duduk. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian? Saya, Bu. Berdiri. Nama-nama tokoh adalah 1. Sakti, 2. Sasa, 3. Timun Mas, 4. Rama. Bagus, duduk. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, dengan kalian membaca cerita ini, dengan kalian mendengarkanlah tadi hasil pertanyaan dan jawaban teman kalian, di sini diajarkan kita bahwa cerita Timun Mas itu dia sangat mengesankan di dalam hati kita. Yang pertama kita tahu yaitu 1. Siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Timun Mas? Kalian telah membacanya tadi dan kalian telah tahu tokoh-tokohnya. Tuh, ada raksasa, ada Boksani, ada Pertapa, ada Timun Mas. Kalian telah tahu bagaimana sifat-sifat tokoh itu? Tanyakan teman kalian tadi dan kalian telah menjawabnya. Sekarang kita lanjutkan dengan bacaan berikutnya kepada teman atau kepada siswa kami membacakan di depan sama kita. Siapa yang berani? Saya mau. Silakan. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk meja kursi, menghalus
Bagus, tepuk tangan untuk teman kita. Ini bacaan kita kedua tentang pekerjaan ayahnya si Doni. Sebelum Ibu jelaskan tentang materi ini atau tentang bacaan ini, ada yang bertanya tentang bacaan ini di atas? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang ini? Tentang bacaan di atas? Saya, Bu. Ya, berdiri. Dari mana diambil kayu? Oke, dari mana diambil kayu untuk membuat kursi dan meja? Silakan duduk. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Berdiri. Di hutan. Oke, silakan untuk tepuk tangan. Siapa lagi yang bertanya tentang materi kita atau tentang bacaan kita di atas? Saya, Bu. Ya, Pekerjaan apa yang menghasilkan barang dan jasa? pekerjaan apa yang menghasilkan barang dan jasa? Siapa yang bisa menjawab? Berdiri. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa adalah salah satunya guru. Guru bisa mengajar kita dan bisa pintar. 2. Dokter. Dokter bisa bisa mengobati kita kalau kita bila sakit. 3. Penjahit. Kita bisa menggunakan hasil jahitannya. Terus tepuk tangan. Ada lagi yang bertanya tentang bacaan kita di atas? Ada anak-anak? Tidak. Ini jelaskan. Di sini ada bacaan tentang pekerjaan seorang pengrajin. Perhatikan gambarnya. Inilah pekerjaan seorang pengrajin, yaitu membuat apa yang dibuatnya di kamar ini? Apa? Kursi. Kursi. Ayo, apa lagi? Keranjang. Apa lagi? Meja. Apa lagi? Lemari. Gerabah. Kalau gerabah itu terbuat dari mana? Nah, siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, berdiri si Rita. Tanah liat. Dari tanah liat. Silakan duduk, tepuk tangan. Kalau keranjang itu terbuat dari mana? Oke, berdiri Noni. Dari bambu. Dari bambu. Tepuk tangan. Kalau keris itu, keris kan? Ini apa itu yang dibuat pengrajin ini? Keris. Ini keris terbuat dari mana? Berdiri. Keris terbuat dari besi. Terbuat dari besi. Ada lagi jawabannya? Siapa lagi yang tahu yang terbuat dari apa? Ada yang terbuat dari besi? Silakan duduk. Apa lagi? Berdiri. Terbuat dari bambu. Terbuat dari bambu. Siapa lagi yang tahu? Keris itu ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari bambu, dan terakhir ada yang terbuat dari kayu. Tepuk tangan semuanya. Kita di lingkungan kita ini, yang ada kita, apa pekerjaan orang tua kita? Apa pekerjaan orang tua kita di sini? Petani apa? Iya, apa pekerjaan orang tua kita di sini, anak-anak? Mengeres. Ada ini gambarnya. Iya, gambar di atas ini, anak-anak. Mana pekerjaan orang tua kita di sini? Yang ini? Bukan. Ini? Bukan. Yang ini? Bukan. Ini? Iya. Gambar ini adalah pekerjaan orang tua kita di sini. Sini. Pekerjaan yang ada di gambar ini, satu, hitung berapa gambar ini? 1, 2, 3, 4. Pekerjaan yang ada di depan ini, itu pekerjaan yang menghasilkan barang dan Jasa. dengan kita orang pesisir, kerjanya di kebun seperti di sawah, sangat berjasa. Dengan mereka kerja di sawah, kita dapat apa? Nasi. Mereka menghasilkan beras dan kita masak dan kita makan. Kalau ini menyadap karet, pekerjaan orang tua kita kan? Iya. Menyadap karet.
jenis-jenis pekerjaan yang ada di wilayah kita maupun di Indonesia ini. Pekerjaan yang menghasilkan jasa dan barang. Inilah jenis-jenis pekerjaan anak-anak. Berbagai jenis pekerjaan yang ada di wilayah kita. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan peta hutan di Kalimantan. Dan kalian lihat petanya. Sudah, Bu. Anak-anak, di tahun 1990 kondisi hutannya masih hijau kan? Iya, Bu. Hijau? Iya. Hijau, betul. Di tahun 2020 bagaimana? Berkurang hijaunya? Berkurang. Di tahun 2006, 2003, bagaimana kondisi hutannya? Berkurang lagi? Iya. Di 2000, di tahun 2004, bagaimana kondisi hutannya lagi? Berkurang lagi. Terakhir di tahun 2009, bagaimana kondisi hutannya? Berkurang. Semakin berkurang. Iya. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu, anak-anak? Siapa yang bisa tahu? Berdiri. Karena hutan tidak dilestarikan oleh manusia. Betul, tepuk tangan untuk mereka. Karena hutan tidak bisa dilestarikan oleh manusia, makanya terjadi namanya di atas. Kenapa berkurang penghijauan di hutan? Siapa lagi yang tahu kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Keadaan hutan kita setiap tahun berkurang, semakin rusak. Siapa yang tahu? Apa akibatnya? Berdiri. Karena pohon ditebang secara liar. Karena pohon ditebang secara bagus. Tepuk tangan. Satu lagi, siapa yang tahu? Kenapa kondisi hutan kita seperti ini setiap tahun berkurang? Berkurang hijaunya. Ada yang tahu? Satu lagi, siapa yang bisa? Trisna? Tahu? Ya, kondisi hutan kita berkurang hijau setiap tahun. Terakhir di tahun 2009 ini, yang ada di sama ibu, perhatikan yang ada merah, semakin berkurang. Itu diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Benar yang kalian jawab tadi. Mereka melakukan penebangan hutan dengan sembarangan. Bagaimana cara kita untuk melestarikan hutan? Siapa yang tahu? Cara melestarikan hutan, siapa yang tahu? Berdiri. Kalau bila kayu ditebang, maka ditanam bibitnya kembali. Bila kayu ditebang, tanam bibitnya kembali. Tepuk tangan. Siapa lagi yang tahu? Silakan duduk. Siapa lagi yang tahu? Bagaimana cara melestarikan hutan? Ada yang tahu? Bagaimana cara melestarikan hutan supaya hutan itu selalu hijau? Ada? Saya, Bu. Silakan berdiri, nak. Selalu ditanam pohon banyak-banyak. Selalu ditanam pohon banyak-banyak. Tepuk tangan. Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu bagaimana cara melestarikan hutan? Silakan berdiri. Tidak boleh melakukan secara liar menebang pohon. Tidak boleh melakukan secara liar menebang pohon sembarang. Bagus, tepuk tangan. Begitulah cara kita melestarikan hutan seperti yang kalian sebutkan tadi. Pertama, Bu, kalau kita ambil kayu di hutan, kita tanam kembali bibitnya sebagai gantinya. Betul. Dua, Bu, jangan melakukan penebangan pohon sembarangan. Betul. Itu semua adalah cara-cara melestarikan hutan. Ada yang kalian tanyakan tentang hutan ini?
Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Berdiri. Cara melestarikan hutan adalah 1. Jangan ditebang pohon sembarangan. 2. Kita tanam kembali bibit pohon yang kecil. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Satu lagi, ada lagi yang bertanya? Saya, Bu. Berdiri. Apa yang terjadi kalau pohon ditebang? Apa yang terjadi kalau pohon ditebang? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan teman kita? Oke. Kalau pohon ditebang sembarangan maka terjadilah longsor dan banjir. Bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Itulah cara-cara kita untuk melestarikan hutan di wilayah kita. Sekarang kita bentuk kelompok. Dengan cara membentuk kelompok, ada satu kelompok tentang cerita Timun Mas. Di sini kelompoknya nanti cerita Timun Mas. Ada satu kelompok lagi cerita tentang seorang pengrajin. Di sini kelompoknya nanti pengrajin. Dan terakhir kelompok 3 yaitu cerita tentang melestarikan hutan. Di sini ada kata sama ibu yang ibu siapkan. Tidak bisa ibu lanjutkan pakai fokus karena lampu sudah padam. Kita lanjutkan aja tidak apa-apa. Di sini ada kertas sama ibu. Di sini kertas ada di sini Timun Mas. Ada di sini cerita apa? Pengrajin dan terakhir yaitu melestarikan hutan. Kalian ambil satu-satu. Siapa yang dapat kartu nanti itu? Kalau mendapat kartu Timun Mas, dia kelompok Timun Mas. Kalau mendapat kartu melestarikan hutan, dia kelompok melestarikan hutan. Kalau dapat kartu yaitu pengrajin, dia kelompok pengrajin. Ayo silakan ke depan, mulai dari sini. Lanjut. Ayo. Lanjut. Ayo, cantik-cantik, jangan melawan. Bagaimana? Sudah dapat sama kartunya? Sudah. Ini kartunya yang kalian dapatkan. Oke. Turunkan. Siapa yang dapat kartu cerita Timun Mas? Angkat tangan. Ayo angkat tangan Timun Mas. Bentuk kelompok di belakang. Langsung bentuk kelompok. Siapa yang dapat kartu pengrajin? Angkat tangan. Nah, bentuk kelompok di sini. Lanjut. Siapa yang dapat kartu melestarikan hutan? Bentuk kelompok di sini. Sudah membentuk sama kelompoknya? Biar ibu jelaskan apa yang kalian kerjakan. Kelompok Timun Mas, kerja kelompok kalian adalah ini. Kasih kerja kelompok kalian kerjakan tokoh-tokoh dalam cerita sifat-sifatnya dan alur ceritanya dan kerjaan kelompoknya. Tugas kelompok pengrajin ini, tugas kelompok pengrajin kalian membacakan teks itu apa saja jenis-jenis pekerjaan yang ada di wilayah kita atau di Indonesia ini dan apa saja pekerjaan yang menghasilkan jasa dan barang. Dan tugas kelompok melestarikan hutan yaitu kalian amati peta tadi. Kalian amati peta. Ini petanya Nana, perhatikan. Karena lampu padam, kita pakai aja yang udah ibu siapkan ini. Udah ibu siapkan. Kalian amati ke peta ini. Tahun berapa dan kalian jawab nanti. Kalian jawab di LKPD ini, bagikan LKPD kalian ya. Ini LKPD kalian. Tulis nama kelompok, baru nama-nama peserta kelompok.
Silakan berdiskusi. Kalau ada pertanyaan kalian tentang materi yang tidak tahu, tanyakan sama ibu. Tapi jawabannya jangan tanya sama ibu. Gimana? Setuju di situ? Setuju. Sebelum kita memulai kelompok kita dulu, ayo kita tepuk dulu 337. Oke. Tepuk 337. Tepuk tak sampai. Tepuk silang. Tepuk merpati. Tepuk tak sampai. Tepuk silang. Oh, ada yang salah. Tidak apa-apa. Tepuk semangat kita ya. 1, 2, 3. Oke, berarti kalau semangat juga mengerjakan diskusinya, kerja kelompoknya. Di diskusi ini yaitu satu, bagaimana kelompoknya, apakah ada yang kerjasama, apakah ada kekompakan, itu penilaian indah, keras nilainya. Kerjasama itulah, kekompakan itulah, aktifan itu yang dinilai. Baca, amati gambar untuk melihat temukan tadi peta yang dibaca tadi, peta hutan kita dari tahun ke tahun, dan jawab pertanyaannya. Gimana, udah siap? Siapa yang tampil di depan untuk menyajikan hasil diskusinya? Ya, kelompok dari tim Mas. Dengarkan, Bu. Hasil diskusi kelompok Timun Mas adalah judul Timun Mas, tokoh Moksani Timun Mas betapa raksasa. Sifat tokoh Moksani baik, sifat tokoh raksasa jahat, sifat tokoh Timun Mas baik, sifat tokoh betapa membantu. Awal cerita, Moksani ketemu dengan raksasa dan raksasa memberi biji timun kepada Moksani dan akhirnya biji timun itu menjadi gadis cantik. 5. Akhir cerita, raksasa mati. 4. Daerah Jawa Tengah. Pesan, awal ceritanya sedih dan akhirnya bahagia bagi kelompok pengrajin dan pelestari hutan. Kalau bertanya silakan.
Kelompok Timun Mas mempersilahkan kelompok kalian untuk bertanya. Ada yang bertanya? Ada Bu. Yang berdiri. Siapa yang membantu Timun Mas? Bagaimana kelompok Timun Mas? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Berdiri. Betapa? Apa? Bagaimana kelompok? Benar Bu. Benar jawaban mereka? Benar, Bu. Bagus, tepuk tangan. Bagaimana kelompok melestarikan hutan? Ada yang bertanya? Saya Bu. Berdiri. Bagaimana cara Timun Mas mengalahkan si raksasa? Bagaimana cara Timun Mas mengalahkan raksasa? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Berdiri. Cara Timun Mas mengalahkan raksasa. Pertama, Timun Mas melemparkan biji mentimun. Kedua, Timun Mas melemparkan jarum. Ketiga, Timun Mas melemparkan garam. Keempat, Timun Mas melemparkan beras. Bagaimana? Benar jawab mereka? Benar. Bagus, tepuk tangan. Baik. Setelah tampil semua kelompok Timun Mas, kelompok pengrajin, terakhir kelompok melestarikan hutan, maka Ibu mengumumkan nilai kelompok kalian. Mulai dari kelompok Timun Mas, kekompakan ada, kerjasama ada, dan aktif semuanya mengerjakan diskusi. Maka nilai kelompok Timun Mas adalah 100. Tepuk tangan. Kelompok pengrajin, kerjasama ada, kekompakan ada, keaktifan ada, maka nilai kelompok pengrajin adalah 100. Terakhir yang satu tadi kelompok melestarikan hutan. Nilai kelompok melestarikan hutan adalah kekompakan kurang, kerjasama kurang, hasil diskusi juga tidak terjawab semuanya 100%. Maka nilainya adalah 90. Tepuk tangan. Itulah nilai-nilai hasil kelompok. Jangan sedih, jangan patah semangat bagi kelompok 3 atau kelompok melestarikan hutan. Justru nilai inilah jadikan sebagai semangat untuk mendapatkan nilai 100 nanti di kelompok berikutnya. Bagaimana, setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Sekarang setelah tampil semua kelompok, Ibu jelaskan, jangan bersedih hati bila kita mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan hati kita. Kita jadikan itu sebagai semangat kita untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Itu sebagai kekuatan yang Ibu kasih untuk kelompok 3. Dari pelajaran kita hari ini tentang berbagai jenis pekerjaan atau berbagai pekerjaan, apakah ada pertanyaan kalian anak-anak? Berdiri. Mengapa pohon itu tidak ditebang sembarangan? Mengapa pohon itu tidak bisa ditebang sembarangan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, berdiri. Karena kita menebang pohon secara sembarangan, terjadinya longsor dan banjir. Terjadinya longsor dan banjir. Bagaimana mengerti? Bagus, tepuk tangan. Sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Kesimpulan materi kita hari ini. Sebelum kita menyimpulkan materi kita hari ini, masih semangat? Nah, masih semangat, ayo tepuk senang. 1, 2, 3. Terus masih senang. Kalau masih semangat, ayo tepuk 3, 3, 7. Terus tepuk sampai. Tepuk sila. Tepuk merpati. Tepuk sampai. Tepuk sila. Tepuk telinga. Sudah. Maka kesimpulan materi kita hari ini adalah 1. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan
hari ini adalah satu. Dengan kita belajar tema ini, kita tahu bagaimana sifat-sifat seorang tokoh yang ada di dalam cerita Timun Mas. Sifat mereka baik atau jahat? Mana yang sifat yang bagus itu kita terapkan di dalam hidup? Iya. Kedua, dengan kita belajar materi hari ini, kita tahu begitu banyak jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia ini. Tujuan atau kesimpulan berikutnya adalah dengan kita belajar ini, materi ini, kita tahu bagaimana cara melestarikan hutan, bagaimana cara menjaga hutan, supaya hutan itu selalu hidup. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Sekarang kami memberikan tugas. Buka buku, tulis tugasnya, diserahkan sama ibu besok. Kumpulkan buku, kita berdoa. Sebelum pulang dulu kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Lanjutkan. Teman-teman, mari kita bernyanyi berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. 1, 2, 3.